Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka, lebam, luka bekas tusukan, dan beberapa saksi mengatakan perutnya telah diinjak-injak. Halo teman-teman online-nya Mama Yuna. Selamat datang kembali di acara Mama Cita. Mama Yuna bercerita. Cerita apa ya hari ini? Namun hari ini Mama Yuna mau menceritakan kasus perselingkuhan. Tapi bukan kasus perselingkuhan YouTuber yang terkenal itu. Kalau kasus perselingkuhan YouTuber terkenal itu, Mama Yuna yakin kalian semua udah pasti apal banget kayak gimana kronologinya. Dan mungkin kalian juga pasti udah ngepoin channel mereka, akun mereka, foto-foto mereka. Betul gak? Jadi kalau kasus perselingkuhan YouTuber itu kan menghebohkan jagat dunia maya dan netizen sosmed ya. Nah, kalau kasus perselingkuhan yang akan Mama Yuna bahas hari ini mendatangkan musibah untuk 138 gadis muda. Nah, kalau zaman sekarang orang terkenal ketahuan selingkuh, konsekuensinya subscriber menurun, kontrak kerja diputus. Terus yang paling parah, paling dihujat sama seluruh netizen di Indonesia ya. Nah, kalau zaman dulu Daria Nikolayevna Saltykova sakit hati karena diselingkuhi, tega menghabisi 138 nyawa gadis muda. Nah, kayak gimana cerita lengkapnya Mari kita langsung masuk saja ke cerita. Daria Saltykova lahir di Rusia 22 Maret 1730 dengan nama Daria Nikolayevna Ivanova dan dikenal dengan nama sebutan Saltychika. Orang tuanya adalah bangsawan yang bernama Nikolai Avtonomovich Ivanov dan Anna Ivanovna Davidova atau Tatiana Dusheva. Namanya gampang-gampang banget disebutin Ini kalau aku nggak hati-hati nyebutinnya, kecengklak lidahku. Nah, saat berumur 16 tahun, Daria ini menikah dengan Gleb Alexeyevich Saltykov, seorang kapten di pasukan Kekaisaran Rusia, yang keluarganya adalah seorang filsuf, seniman, politisi, kaya raya, tuan tanah, memiliki kekuasaan, dan sangat terkenal pada masa itu. Nah, dari suaminya inilah Daria mendapatkan nama belakang Saltykova. Maka jadilah namanya itu Daria Saltykova. Dari pernikahannya itu, Daria Saltykova memiliki 2 orang putra. Yang pertama Theodor, yang lahir pada tahun 1750 dan Nicholas yang lahir pada tahun 1751. Nah, tapi saat Daria berusia 25 tahun, suaminya meninggal dunia. Jadilah Daria ini janda muda kaya raya karena dia akan mewarisi harta suaminya seperti real estate dekat Moskow yang disebut Troitskoy, yang kemudian dijadikan tempat tinggalnya bersama 2 orang putranya dan lebih dari 600 budak. Saat masih kecil hingga sudah menikah, Daria ini sebenarnya termasuk sosok wanita yang sangat santun, kerap mengunjungi tempat-tempat suci agama, dan sering menyumbang untuk gereja dan biara. Namun, setelah suaminya meninggal, mulailah Daria Saltykova ini menghabisi budaknya satu persatu. Daria Saltykova ini diperkirakan sangat ahli dalam melakukan kekerasannya. Metode dan senjata yang dipakai untuk menyiksa korbannya juga sangat beragam. Mulai dari sebatang kayu, air mendidih, pisau, cambuk, tali, sampai peralatan aneh seperti ini Nah, korbannya si Saltykova ini hampir semuanya itu wanita. Hanya ada 3 orang laki-laki saja yang menjadi korbannya. Dan itu pun dilaporkan karena kecelakaan atau ketidaksengajaan. Kayak gimana? Membunuh orang kok tapi nggak sengaja? Mungkin si Saltykova ini pas mau ngasih minum ke budaknya yang laki-laki ini, dikiranya air putih, taunya dikasihnya air aki kali ya. Nah, semua korban Saltykova ini rata-rata perempuan berusia muda, bahkan ada yang masih kisaran usia 10-12 tahun. Parahnya semakin muda usia si korban, semakin parah pula penyiksaan yang akan diterimanya. Saltykova ini biasanya akan menjadi sangat marah tanpa alasan yang jelas dan mencari-cari alasan untuk bisa menyiksa pelayannya. Ketika dia merasa tidak suka dengan cara pelayannya membersihkan rumah, dia akan melemparkan sebatang kayu kepada gadis-gadis pelayannya. Kemudian dilanjutkan dengan memukuli, mencambuk, mematahkan tulang mereka, menyiksa gadis-gadis muda itu sampai mereka mati dan membakar mayatnya. Nggak sampai di situ aja si Saltykova ini bahkan tega menguliti para pelayannya itu, menuangkan air mendidih ke mereka. Dia juga suka mengikat budak-budaknya dan membiarkannya telanjang dan ditaruh di luar ruangan pada saat cuaca sangat dingin, atau memasukkannya ke dalam sumur dengan kaki diikat hingga korbannya mati tenggelam.
Yang paling parah adalah suatu hari seorang pendeta dipanggil ke kediaman Saltykova untuk memberikan doa terakhir kepada wanita hamil yang sudah meninggal. Tahu gak sih Mon, kondisi wanita hamil yang sudah meninggal ini sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka, lebam, luka bekas tusukan, dan beberapa saksi mengatakan perutnya telah diinjak-injak. Oleh siapa Mon? Betul, si Saltykova. Gak ada akhlak. Desas-desus lainnya juga mengatakan tentang seorang warga desa yang pernah melewati perkebunan Saltykova melihat mayat seorang wanita yang dibuang di tengah malam, kulit tubuhnya terkelupas dan rambutnya dicabuti. Nah, kalau kalian tanya Mon, pernah nggak sih si Saltykova ini memberikan hukuman yang ringan kepada para pelayannya? Pernah Mon. Hukuman paling ringan untuk para pelayannya Saltykova adalah didorong dari tangga Mon. Jadi mak gelundung itu orang. Namun para korban dari Saltykova ini termasuk dalam kategori serf class, yaitu sebuah status yang diberikan untuk pekerja antara budak dan pelayan kontrak. Gadis-gadis ini ada untuk melayani tuan mereka atau nyonya rumah, dan mereka biasanya tidak mampu membela dirinya jika mendapat hukuman atau siksaan. Peluang untuk memperjuangkan keadilan adalah hal yang sulit di Rusia pada abad ke-18. Karena itulah para budak wanita harus siap menghadapi kegilaan para majikan mereka dengan menanggung resikonya seorang diri. Begitu pula dengan para budaknya si Daria Saltykova ini. Nah, Mon, sekarang kita masuk ke alasan kenapa Saltykova ini tega banget menyiksa dan membunuh para pelayannya. Jadi Mon, setelah suami Saltykova ini meninggal, dia ini menjalin hubungan asmara dengan seorang pria muda bernama Nikolai Chuchev. Sesedih akibat kematian sang suami, akhirnya terobati. Percintaannya dengan Nikolai ini membangkitkan kembali semangat si Saltykova. Tapi ternyata Mon, si Nikolai ini memiliki hubungan cinta dengan seorang gadis muda lain. Dan mereka bahkan diam-diam menikah di gereja. Hal inilah yang memicu Saltykova tega membunuh banyak gadis-gadis muda yang notabene adalah pelayannya. Nah, seperti yang aku bilang tadi yang di awal, bahwa Saltykova ini sakit hati karena diselingkuhi, akhirnya melampiaskannya dengan membunuh para budak-budaknya. Jadi Saltykova ini merasa kalau semua gadis-gadis muda itu adalah saingannya. Nah, kalau kalian bertanya, kenapa Saltykova ini kok nggak membunuh kekasihnya beserta selingkuhannya? Kok malah membunuh para budaknya? Jadi Mon, Saltykova ini ketika pertama kali mengetahui bahwa kekasihnya selingkuh dan menikah, dia sangat marah dan menyuruh pelayannya untuk menghabisi si Nikolai dengan cara meletakkan bom di rumahnya. Tapi si pelayan dari Saltykova ini ternyata takut untuk melakukan hal tersebut dan memilih memberitahu si Nikolai bahwa Saltykova ingin membunuhnya. Kaburlah si Nikolai ini beserta istrinya ke Moskow. Gagal dengan upaya membunuhnya ini, tentu saja Daria Saltykova tidak menyerah. Dia mencoba lagi menyerang kereta yang dikendarai Nikolai dan istrinya. Tapi lagi-lagi usahanya gagal Mon. Nah, kegagalannya menghabisi Nikolai dan istrinya inilah akhirnya dilampiaskan kepada para pelayannya. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa Daria Saltykova menjadi pembunuh haus darah dikarenakan terlalu banyak tekanan yang diterimanya di usianya yang masih muda. Yang lain berpendapat bahwa jelas dia seorang psikopat. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa dilihat dari korban-korbannya yang hampir semuanya berusia muda, bisa menjadi tanda bahwa dia memiliki ketertarikan dan kepuasan seksual dengan melihat mereka kesakitan dan menderita. Nah, sebenarnya Mon, para budak dari Saltykova ini sudah banyak yang melakukan pengaduan kepada pihak berwenang. Namun diabaikan atau justru sang pengadulah yang malah mendapatkan hukuman karena si Saltykova ini memiliki hubungan yang baik dengan anggota pengadilan kerajaan yang berpengaruh dan banyak koneksi dengan sesama bangsawan. Namun akhirnya pada musim panas 1762, dua petani Saveli Martinov dan Ermolai Ilyin yang merupakan salah satu pelayan yang kehilangan 3 istrinya, juga karena dipukuli sampai mati oleh Daria Saltykova, melarikan diri dari rumah Saltykova dan akhirnya membawa petisi kepada Ratu Catherine II. Ratu Catherine pun memutuskan untuk mengadili Saltykova di depan umum untuk menunjukkan keadilan hukum sang ratu di mata masyarakat. Saltykova ditahan selama 6 tahun, sementara pihak berwenang terus melakukan penyelidikan. Menurut detektif forensik
dan Collegium of Justice. Selama periode 6 hingga 7 tahun, Daria Saltykova telah membunuh 138 orang dengan berbagai metode. Namun Saltykova dinyatakan bersalah telah membunuh 38 budak wanita dengan memukuli dan menyiksa mereka sampai mati. Jadi dari 138 laporan kematian, Daria hanya divonis membunuh 38 orang saja, Mon. Namun Ratu Catherine II masih tidak yakin bagaimana cara menghukum Saltykova, karena hukuman mati sudah dihapuskan di Rusia pada tahun 1754. Dan juga Ratu Catherine kan membutuhkan dukungan dari para kaum bangsawan. Akhirnya, pada tanggal 2 Oktober 1768, hukuman penjara seumur hidup di Ivanovsky Cloister dijatuhkan kepada Daria Saltykova, didahului dengan upacara civil execution di Lapangan Merah di Moskow. Daria menerima hukuman publik di Lapangan Merah. Dia dirantai di peron selama 1 jam di depan orang banyak dengan tanda di lehernya dengan tulisan, "Wanita ini telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan." Jadi Daria ini tuh kayak diarak di depan banyak orang itu loh, Mon. Sambil di lehernya tuh digantungin tulisan kalau dia ini adalah orang yang sudah melakukan penyiksaan dan pembunuhan kepada banyak orang. Tuh. Jadi sama Ratu Catherine tuh dipermalukan dulu belum Daria ini dimasukkan ke dalam penjara. Dia kemudian diseret untuk menjalani sisa hidupnya di ruang bawah tanah sebuah biara. Ratu Catherine II mengucapkan penilaian terakhirnya dan menyebut Saltychika monster of the human race. Sang ratu tidak hanya menghapus status dan asetnya yang berharga, tetapi juga hak Saltychika untuk dipanggil seorang wanita. Kata sang ratu, Saltykova harus dipanggil dengan sebutan he atau dia laki-laki, karena sang ratu ini merasa tidak ada wanita yang mampu melakukan kekejaman seperti itu. Nah, setelah dirawat di penjara, apakah Saltykova ini menyesal atau bertobat, Mon? Tidak. Seorang pastor diberi tugas untuk membuat Daria mengakui pembunuhan yang dilakukannya, bahkan tidak berhasil membuat Daria melakukan pengakuan. Daria ini masih yakin kalau dirinya akan lolos dari hukuman. Bahkan setelah 11 tahun di penjara di ruang bawah tanah, pas dipindah ke ruangan salah satu bangunan biara yang memiliki 1 jendela, Daria ini masih bisa meludahi orang-orang, Mon. Kan banyak banget orang-orang tuh yang pengen lihat sosok Daria gitu loh, Mon. Melihat dari jendela itu. Sama si Daria tuh diludahin tuh orang-orang yang nonton. Bahkan dimaki-maki juga. Bahkan juga mendorong mereka yang menonton itu menggunakan tongkat melalui jendela itu, Mon. Namun, usia Daria Saltykova cukup panjang, Mon. Ia meninggal di selnya pada 27 November 1801 pada usia 71 tahun, setelah 33 tahun hidup di dalam penjara. Namun beberapa dokumen menyebutkan ia meninggal di tahun 1800. Nah, itulah, Mon, akhir cerita dari wanita bangsawan berdarah dingin yang membunuh budak-budaknya karena sakit hati diselingkuhi kekasihnya. Namun gimana menurut kalian cerita dari Daria Saltykova ini? Atau mungkin kalian ada kritik dan saran, boleh banget dong komen-komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi terima kasih sudah menonton videonya Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Dadah.